Ayo gua coba. Gua deg-degan sama gua. Miskin gitu ya. Capek gua. Nah iya. Capek banget sumpah. Lari. Abis jogging ya? Lari dari kenyataan. Apa lu. Gue habis ngobatin orang. Oh iya. Habis praktek gue. Oh iya. Di klinik. Praktek apa? Klinik apa? Aborsi. Waduh. Ayo kita opening dulu lah. Udah opening dulu. Halo, balik lagi sama kita di Dialog Amatir. Bukan. Di episode 6 baru kita ketemu chemistry. Buat opening gitu. Gak usah lah ya, kita nggak usah pakai perkenalan lah ya. Udah kenal lah. Belum. Lu tahu siapa gua? kita? Lu tahu gue siapa kan? Jujur ya. Jujutsu. Sampai saat ini kita nggak tahu opening yang baik seperti apa. Betul. Jadi Dan sampai sekarang pun sampai episode kali ini pun gue nggak tahu episode berapa, belum ada bumpernya. oh iya. Bumper cuman logo habis itu zzz. Tapi itu bagus tuh. Enggak apa-apa. Berarti kita Tadi dulu lu kenapa pakai kostum sih? Kita semua pakai kostum sekarang. Iya, cuma maksud gue. Jadi hari ini Iya, lu apa? hari Lu ini memang cosplay apa? Jadi memang di tempat kita itu ada di dalam satu minggu itu satu hari yang pakai Kostum. seragam, bukan kostum mungkin lah ya. Mungkin bukan kostum tapi lebih kayak pakai baju yang tidak biasa. Wah, Yang bukan kita banget. contohnya Mungkin ada yang datang pakai piyama. Mungkin. Mungkin pakai baju seragam SMA. Atau kayak gue mungkin ya pakai baju olahraga. Ya, baju jogging. Enggak, emang gue tadi pagi jogging, cuma ketiduran. Kalau lu pakai apa tadi? Jogging. Baju jogging. Jadi hoodie. Habis itu celana. Ini jogging yang niatnya jogging tapi ujung-ujungnya cari ketoprak nih. Gini nih. Itu di belakang ada yang pakai baju Kebaya. pramuka, ada yang pakai baju kebaya. Itu ada pakai baju pramuka ke sini. Pulang. Udah jam berapa ini? Lu nggak bawa tongkat? Iya. Nah, Itu apa? kalau gue pakai scrub. Scrub itu namanya scrub. Scrub itu baju medis. Bukan scrub itu. Beda. Itu namanya scrub juga, tapi ini scrub. Nih, scrub. Itu scrub. Tapi emang ngepres banget konsepnya. Enggak, tapi memang orang yang pakai scrub tuh gitu. Kebetulan ini bukan punya gue. Ini buat orang yang beratnya 41 kilo. Sementara gue 75. 66. Oh, ini bener. Anjir. Ya beda-beda tipis. Iya gitu. Tapi kan nggak kelihatan ngepres banget Enggak. kan? Enggak lah. Ini nggak nonjol-nonjol. Enggak, cuma kelihatan geli aja. Oke, sekarang topiknya apa hari ini? Jadi banyak ya tuh, nggak cuma gue olahraga, mungkin ada yang profesi juga cocok sama tema kita hari ini, ya kan? Betul. Kerja tidak sesuai sama jurusan, sia-sia atau enggak sih? Ih keren banget gue bridging-nya sumpah. Kurang pas sih, masih mantepan gue yang kemarin. Di mana? Jerawat. Oh iya. Itu lagi mantep. Itu dari jerawat ke tema tuh gimana coba? Keren mengenali diri. Bentar, ini gue seksi banget anjir. Ini gue tutupin aja. Emang kenapa? Kalau nggak nonjol-nonjol. Oh iya. Biasa kan gue ngangkang duduknya kan. Iya, angkanya gini lagi. Sopan ya hari ini. Iya, sopan banget hari ini. Emang. Oke, jadi menurut gue ini topiknya sangat relate Menarik, ini menarik topik hari ini. zaman sekarang ya. Menarik. Karena banyak banget, nggak cuman di luar sana, bahkan di sekitar gue pun banyak yang Nah cuma di luar, di dalam juga banyak. Iya dong. iya, sama-sama banyak. Betul. Di luar atau di dalam? Nggak tuh mulai-mulai sumpah kita. persepsi aja. Ada berapa? Anjir. Iya, jadi nggak cuman di luar sana, di sekitar gue juga banyak yang ketika kuliah jurusannya apa, Isi aja. tapi, apa sih? Tapi begitu kerja, dia jurusannya beda sama jurusan kuliahnya, gitu. Tapi emang banyak sih. Salah satunya siapa? Lu mungkin. Gue kebetulan sejalan. Jalan. Siapa yang nggak sejalan? Lu nggak sejalan? Oh iya bener, di tukang solder. Di tukang solder. Iya, banyak kayak bahkan kayak mungkin banyak yang jurusannya, oh itu si siapa namanya? CEO. Lu tau Skinny Indonesian 24? Andovi Jovia. Andovi Jovial. Kenal banget gue. Kenal banget gue beneran. Andovi itu kuliah di UI jurusan hukum. Si Jovial fisika nuklir. Bentar. Udah fisika nuklir. Iya. Wah, mau ngelain Rusia nih. Setahu gue fisika nuklir. Iya, anjir. Serius? Iya. Nah, jadi content creator. Tapi maksudnya Tapi nggak masalah. Iya, nggak masalah. Dan menurut gue dia juga dia mungkin kebetulan pada saat kuliah jurusannya itu mungkin otaknya juga mumpuni kan. Jadi ketika masuk ke dunia kreator pun as a
content creator, dia juga pinter lah ngeluarin ide-idenya gitu. Oh sama kayak Arif Muhammad ya, Arif Muhammad hukum deh kalau salah. Iya betul, Arif Muhammad hukum. Gue juga sama sih. Itu dia lebih ke bisnis. Kebetulan gue juga beda sih. Nah kalau misalnya Nggak diwalau gue, didiemin langsung. tapi biasanya kalau ngelamar kerjaan harus sesuai nggak sih? Sesuai dengan jurusan? Enggak sih sebenarnya. Yang gue lihat tuh kalau misalnya lu nyari yang sesuai, lu punya basicnya aja. Cuma kan balik lagi setelah gimana lu maunya gimana, skillnya di mana gitu. Tapi menurut gue akan lebih susah sih. Kalau beda jurusan? Iya, ada kemungkinan lebih susah. Iya. Cuma kalau udah sayang kan susah. Susah kalau udah sayang tuh gimana? Alasan ambil jurusan yang gak sesuai sama. Udah amat. Capek gue. Cepetan baju gue sempit ini. Ngepres banget itu diketek masih gak enak banget itu. Balik lagi, kayaknya menurut gue akan lebih susah karena maksudnya ketika jurusan, misalnya jurusan ini di apply adalah jurusan apa ya? Misalnya marketing. Iya. Tapi dia backgroundnya misalnya akuntansi atau hukum lah. Gitu. Ketika screening atau dari CV, pasti dia ngebandingin dong sama sama yang marketing juga. Sama yang sesuai dengan jurusannya, pasti ya kan lebih susah. Iya benar. Tapi tidak menutup kemungkinan dia juga punya talent di dunia marketing walaupun dia beda jurusan. Gitu. Jadi banyak juga yang akhirnya keterima aja. Cuman menurut gue ketika proses screening itu lebih punya tantangan di situ. Di utamanya lah tetap lah kan di requirement-nya juga jelas tuh biasanya tuh. Iya, jurusannya apa gitu kan. Iya. Dan ketika kita mau kuliah pun kan biasanya kita juga milih kan jurusan banyak tuh. Ada yang milih jurusan kayak misalnya ngikutin orang tua. Atau bukan ngikutin orang tua aja tapi ada juga yang kayak ngelihat yang gampang dapat kerjaan apa. Tapi nggak sesuai sama passion. Iya, nggak sesuai sama maunya dia. Itu biasa juga. alasannya kenapa? Paksaan. Dan oke nggak? Sebenarnya ke ini sih lebih ke, nih gue pernah ngalamin beneran. Lebih ke kemauan lo aja maksudnya. Kayak gue jujur agak salah sih ngambil marketing. Komunikasi. Iya, gue komunikasi jadi komunikasi tapi penjurusannya kayak gitu tuh marketing gitu. Oke. Tapi tapi gue sebenarnya sukanya tuh broadcast kayak gitu-gitu. Sebenarnya gue suka broadcast masalah fotografi, videografi. Cuma gue pikir kalau broadcast itu bisa dipelajari lewat luar gitu, gue belajarnya. Bisa lewat YouTube, bisa lewat apa. Walaupun kita nggak dapet teorinya ya. Jadi belajar secara otomotif. Aduh, lucu banget lagi. Sumpah itu lucu. Itu lucu lagi. Itu lucu banget sih, otomotif dong, geng. Berarti kalau misalnya, berarti ketika lo milih untuk marketing, karena gue butuh teori sih dari situ. berarti emang kemauan lo, bukan lu begitu masuk, abis itu lu nyesel. Nggak nyesel sebenarnya. Tapi memang lu tahu. Tapi emang gue harus kesana gitu supaya dapat keduanya. Gitu. Alasannya karena? Alasannya karena gue suka bodoh-bodohin orang. Marketing tuh masalah bodoh-bodohin orang tau. Mungkin lebih bukan bluffing. Masalah bluffing. Menurut gue itu bahasa jeleknya, bahasa gampangnya. Menurut gue kayak itu tadi tolong jangan dimasukin bahasa. Nggak apa-apa. Menurut gue itu gimana cara nge-convince orang, ngerubah mindset orang. Nah itu ya kayak gitu maksud gue kayak gitu. Sorry salah. Bentar disclaimer dulu ya, disclaimer dulu. Daripada ntar gue diserang ya kan. Disclaimer dulu. Semua yang kita obrolin ini dari perspektif kita aja. Maksudnya dari pendapat kita pribadi. Pandangan orang awam. Dari pandangan kita pribadi, dari pandangan awam kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ini pure kita ketika bahas ini dari pandangan pribadi kita masing-masing. Kita bukan seorang expert atau yang mempelajari secara detail, jadi ya dari sisi kita aja. Jadi kita di sini sama-sama belajar bareng. Kalau emang ada salah-salah kata sama botan, tolong dimaaf. Dan kalau ada masukan boleh. Mungkin gimana cara dia ngerubah mindset orang? Ya, jadi nge-convince orang. Iya. Secara lo sih lebih ke ngejual sih. Apa yang dijual gitu. Tuh, karena kan marketing ya. Iya, ngedrive dari yang nggak butuh jadi butuh. Nah, gitu. Kayak itu ada seninya juga loh. Ada seninya dan itu seru buat gue Maksud gue itu tantangan lah buat gue gitu. Itu hal yang seru dan itu kan ibaratnya kita cuma punya teori, semuanya baik lagi ke praktek kayak gitu. Dan cara orang tuh beda-beda, nggak semuanya sama. Sebenarnya padahal passion lo di broadcast tapi lo kayak ngambil yang lain. Jadi dan menurut gue tuh kalau gue belajar broadcast gitu-gitu bisa lewat orang lain gitu loh. Maksudnya udah banyak kok contoh-contoh orang yang
let's say nggak kuliah gitu ya, atau belum kuliah, cuma dia belajar bisa lewat YouTube atau lewat seminar atau banyak banget, dan mereka tuh biasanya hebat-hebat gitu. Sekarang pun banyak banget yang hebat-hebat gitu. Nggak 1-2 orang loh masalahnya kayak gitu. Itu banyak banget. Dan menurut gue situ ada peluang sih. Peluangnya tuh ya kalau lu mau pasti lu bisa. Ih, sedap. Nah ini ya pertanyaan selanjutnya, bisa nggak sih melamar pekerjaan yang nggak sesuai dengan jurusan? Bisa. Nah itu tadi gue bilang, kita udah bahas. Ya, bisa banget. Cuman pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Betul. Ya gitu. Lumayan dipilih lah ibaratnya. Iya, ketika di interview, ketika dipanggil untuk interview, pasti itu akan ditanyakan. Betul. Kenapa lu ngelamar bagian apa? Padahal lu backgroundnya. Ya pasti akan ada keluar pertanyaan seperti itu pasti. Iya. Tapi kan gimana balik lagi lo jawabnya gitu loh. Iya. Kalau emang lo punya pengalaman di bidang itu ya kenapa enggak? Iya. Karena kan bukan dari kuliah doang. Iya. Ya kan bisa dari seminar, biasa dari apa namanya? Bootcamp. Nah, tapi kondisi kayak gini bukan cuma dari kuliah ke kerja, tapi dari SMA ke kuliah juga ada. Oh iya. Oh iya. Maksudnya gimana? Jadi ketika SMA nih jurusan IPA. Oh, ada banget itu. Begitu kuliah ngambil jurusan IPS. Lahan IPS kan jadi berkurang. Betul. Emang makin kesini tuh kompetitif manusianya tuh. Apakah bekerja tidak sesuai dengan jurusan sama dengan sia-sia? Nah, menurut lo? Kayak judul nih. Enggak lagi menurut gue. Ya gimana ya, lu kerja tuh berdasarkan passion, berak enggak. Lu kerja cari duit, udah gitu. Enggak. Mungkin ada faktor juga di mana mungkin dia mau idealis tetap kayak misalnya mau sesuai jurusan tapi kondisi tidak memungkinkan. Kayak misalnya contoh mungkin dia tulang punggung keluarga. Dia harus ngelakuin apapun. Ya dia harus belajar lagi ya udah, tapi itu kondisi yang harus dihadapin seperti itu. Capek bisa narik. Nggak, tapi gini, menurut gue nggak ada yang sia-sia. Sia-sia itu menurut lo aja sebenarnya. Menurut pandangan lo aja, lebih ke gitu. Karena menurut gue nggak ada yang sia-sia sih kalau udah ngelakuin suatu hal. Nah, tapi maksudnya sia-sia nggak kuliah lo? Lo ngabisin waktu 4 tahun nih. Wah, anjir. Gue tahu arah lo kemana. Nggak, sumpah. Tapi maksudnya lo ngabisin waktu 4 tahun untuk mempelajari tersebut, memperdalam hal tersebut, tapi nggak lo pakai? Enggak lah. Karena jurusan, kayak misalnya bener-bener yang ya misalnya yang jatuh banget gitu, yang beda banget gitu. Iya, misalnya lu belajar teknik sipil, lu jadi fotografer, kan nggak kepake sama sekali nih. Tapi disiplinnya kan kepake. Gue lihat tuh bukan masalah itu aja doang. Ada disiplin. Ada dong. Disiplin kan baik lagi diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya lu masuk waktu kuliah, tepat waktu, tugasnya rapi, segala macam. 4 tahun. Jadinya oke, lanjut. Begitu. Iya, jadi thank you. Gue brandingnya jelek banget di sini, sumpah. Gue brandingan gue jelek banget di sini, sumpah brandingan gue jelek. Kalau nggak yang udahlah. Brandingan gue jelek banget, sumpah kamu. Nggak, tapi maksud menurut lu, walaupun bahkan dia berseberangan pun, nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungan. Nggak mungkin sia-sia. Nggak mungkin sia-sia. Maksud gue kuliah tuh bukan cuma masalah lo belajar jurusan lo, enggak, tapi masalah networking, pengembangan diri, gitu-gitu, berpikir kritis, keren banget itu. Jadi perlu sampai lulus nggak? Lulus. Oke. Lanjut. Terus pokoknya goreng terus. Enggak lah. Ini just for fun. Tapi lo apa yang bakal lo lakuin ketika lo sadar kalau jurusan lo itu bukan passion lo? Apa yang gue lakuin ya? Kalau sebenarnya pernah kita bahas ini di topik bootcamp atau kuliah. Iya. Cuman nggak tayang memang. Emang nggak? Oh iya. Iya, karena kebodohan seseorang. Oh. Oke, jadi apa yang gue lakuin? Ini kayak nggak nyala satu video loh. Nggak dinyalain sama dia. Ya apa yang lo bakal lo lakuin? Sesuai jawaban lo waktu itu aja deh. Gue sih tetap jalanin deh. Gue jawaban waktu itu. Kalau misalnya di akhir, ya gue tetap jalanin. Iya, kalau di akhir. Kalau di awal, ya kalau misalnya masih ada dana untuk pindah, ya kenapa tidak? Cuma kalau udah nggak ada, mau gimana? Tergantung kondisi. Tergantung kondisi, maksudnya gitu, balik lagi. Dan lu bisa ngelakuin passion lu di luar kuliah. Betul, jadi bisa ya banyak cara lah. Gitu. Bisa berbarengan. Banyak cara lah, bisa ada namanya komunitas, gitu-gitu kan juga ada gitu loh. Nih biasanya, ini yang tadi kita udah sempat bahas juga dari pas kita mulai ini, mereka orang-orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan itu bisa ada banyak penyebabnya, faktornya. Salah satunya adalah karena ketika dia kuliah
kan butuh waktu tuh sekitar 4 tahun. Zamannya berbeda mungkin sampai setelah dia kuliah. Nah itu banyak pekerjaan yang baru mulai muncul. Misalnya kemajuan teknologi kan cepet banget. Jadi mungkin teknologi itu beda dari awal kita kuliah sampai setelah lulus. Sekarang by the way, sekarang industrinya 4.0 ya? Kita udah menuju udah 5 ya? Oke. Jadi banyak pekerjaan baru mulai bermunculan. Kemajuan teknologi juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Misalnya dulu jarang ada orang yang aware tentang desain grafis. Ya. Desain grafis. Tapi sekarang justru jurusan ini punya prospek kerja yang bagus banget dan panjang. Betul banget. Abis itu mungkin kayak desain grafis itu yang bikin logo-logo juga nggak sih? Termasuk kan. Jadi misalnya dulu belum ada peminat, mungkin peminatnya sedikit. Tapi makin kesini ternyata banyak. Lebih ke segmented kali kalau dulu. Banyak startup sekarang banyak yang muncul kan. Jadi kan itu pasti butuh brandingan kan, butuh logo. Itu banyak banget sekarang sih. Iya, siap. Tapi emang desain grafis sekarang gue akuin sih banyak banget. Yang dicari tuh banyak banget desain grafis tuh. Iya. Makanya dulu susah banget ketika kita mau nyari desain grafis atau bikin logo tuh susah banget. Susah banget. Makanya sekarang lagi banyak banget yang dicari tuh desain grafis. Iya. Belajarnya Photoshop nih kan. Yang kedua itu baru menemukan passion gitu. Jadi mungkin banyak dari mahasiswa tuh yang udah masuk UKM atau masuk organisasi itu bikin lo tuh coba banyak hal. Karena kan dari UKM atau dari UKM tuh unit kegiatan mahasiswa ya by the way ya. Kalau ada yang nggak tahu UKM, betul mas? Unit kegiatan mahasiswa. Oh iya. Eskul. Oh gitu. Kalau bahasa. Universitas. Iya kalau anak lucu banget gitu, batuknya kayak Dustin anjir. Kayak gitu, maksudnya banyak kan UKM misalnya ikut beberapa UKM gitu. UKM kan nggak harus yang sesuai sama jurusan gitu. Banyak misalnya kayak dulu tuh di kampus gua ada UKM basket bola sih standar ya, cuma ada UKM robotik gitu ada. Mading. Lu pernah dengar kayak school mading? Majalah Gading. Kalau di universitas biasanya udah bukan mading. Nggak ada mading. Pers mahasiswa. Emang ada mading? Nggak ada. Ada majalah. Majalah dinding. Enggak, majalah coding. Mading majalah dinding kan? Iya. Dinding. Dinding pading. Maksudnya di kampus gue tuh kayak banyak kan ada robotik lah, apalah, jurnalis lah, ada HIPMI gitu-gitu kan organisasi tuh, maksud gue. Terus kan gitu nggak harus sama jurusan lo gitu. Jadi itu UKM dan organisasi itu salah satu hal yang akan membantu lo mengasah skill dan juga mengejar passion lo. Misalnya jurusan lo tidak sesuai sama passion. Tapi kalau nggak ada, bikin sendiri. Kalau nggak kan bisa dari luar organisasi. Banyak bootcamp. Betul, banyak jalan menuju Roma. Lanjut. Lapangan kerja yang tersedia sesuai dengan jurusan itu dikit. Nah ini biasanya memang kayak mungkin teknik-teknik gitu ya biasanya yang dikit. Banyak sebenarnya. Teknik? Sebenarnya banyak lowongan pekerjaan, cuma emang yang lulus lebih banyak gitu aja. Iya betul. Yang nyari itu lebih banyak. Kayak misalnya BUMN buka 24.000 lowongan ya? Apa 2.400 ya kemarin? Segituan lah, berapa itu? Ternyata 24.000 atau 20. Judes banget lo jadi manusia. Berapa gitu judes banget manusia. Heran gua. Ya pokoknya ribuan lah. Ya. Banyak tuh kalau kita lihat. Tapi cuma yang mungkin puluhan ribu, ratusan ribu. Jadi sebenarnya lowongannya banyak, cuma yang ngelamar lebih banyak gitu. Yang butuh pekerjaan lebih banyak. Iya. Jadi emang kerasanya sedikit gitu. Nggak, jadi karena kemajuan zaman juga ada beberapa jurusan yang prospek kerja mengecil. Semakin kesini gitu contohnya kan. apa? Kayak contohnya itu teknik pertambangan. Tapi banyak tambang sekarang. Tambang banyak. Karena tambang di dunia itu semakin dikit. Makin hari makin dikit nih tambangnya. Jadi kan kayak misalnya zaman dulu ya mungkin tambang emas di Indonesia mungkin masih banyak. Tapi kan sekarang kalau yang di Papua ya nggak salah ya. Kalau nggak salah. Freeport itu kan Papua ya? Emas kan? Iya. Nah itu sekarang kayak mungkin cadangan emasnya sudah menipis, lahannya juga udah dikeruk gede banget kalau lo lihat. Tapi itu gede banget tuh. Itu parah. Itu kayak itu kan itu gede ya. Itu kan mobilnya aja gede tuh. Iya, dump truck deh. Iya itu kayak jadi kayak kecil truk Caterpillar gitu kan. Yang ngerti kan? Sebenarnya gede banget kan. Itu di situ kelihatan kecil banget cuy. Iya. Itu lu bisa bayangin segede apa itu? Kayak dijatuhin meteor. Iya kali ya. Maka banyak mahasiswa dari jurusan pertama ini tidak bekerja sesuai dengan jurusannya. Gua nggak tahu ya, tapi kalau dulu saudaraku tambang tapi emang dia keluar sih. Cuma kalau nggak mau denger biasanya jadinya tambeng. Wadah. Kalau ini namanya tampang. Tempat lu tinggal lu? Mampang.
Aduh, di spill lagi tempat gue tinggal. Aduh. Nah biasanya ketika kita bekerja di luar jurusan kita itu juga ada beberapa kekurangannya lah. Iya sih. Tadi kan ada alasan, tapi juga ada kekurangannya pasti. Yang pertama adalah ya itu harus istilahnya kayak belajar lagi lah. Ketika harus ngambil jurusan yang berbeda itu harus kembali mengasah skill lagi. Yang tadinya dia udah belajar kalau misalnya sesuai jurusan, dia udah cukup nih 4 tahun dia kuliah. Tapi ketika dia di luar jurusan berarti kan dia harus mempelajari baru lagi nih. Berarti lebih dari 4 tahun. Iya. Dia harus meluangkan waktu lagi untuk mempelajari hal tersebut. Gitu, itu contohnya. Yang kedua adalah waktu kurang efisien. Ya betul sih, tapi ini. Ya itu berhubungan sama yang tadi juga karena pasti butuh proses lagi untuk master apa ya istilahnya ya? Mempelajari. Menguasai hal baru lagi pasti butuh waktu gitu kan. Dengan lo memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah lo, ada waktu yang sudah lo investasikan di kuliah jadi nggak kepake. Mungkin bukan jadi nggak kepake, jadi butuh lebih. Nah, selain waktu sama tenaga yang udah lo keluarkan, pastinya juga butuh biaya lagi sih. Oh iya. Jadi pasti akan lo ilmu nggak gratis soalnya. Betul. Kalau ilmu gratis jadinya bukan ilmu. Oke, tapi di samping kekurangan, kita scripted banget ya. Di samping kekurangan, ada kelebihan. Ih, gila template seorang. Kelebihannya apa? Kelebihannya tuh kalau bekerja kerja tidak sesuai sama kuliah tuh kalian bisa belajar hal baru sih. Jadi dengan bekerja di bidang yang nggak biasa, lo bisa dapetin kemampuan yang baru yang nggak lo dapet pas kuliah. Gitu. Hebatnya ya lo digaji sih karena itu. Jadi kelebihan yang pertama itu lo dapet ilmu baru, terus lo digaji juga karena itu. Gitu. Jadi walaupun ketika belajar malah digaji. Betul, jadi berarti lo belajar hal baru gitu, lo bukan yang dari jurusan lo ya. Jadi ini kasusnya sudah masuk ke dalam pekerjaan atau di kantor gitu. Gitu. Oke, selanjutnya. Pekerjaan lo bisa ngebantu lo ngasah bakat yang selama kuliah di nomor 2 kan? Gimana? Gue nggak ngerti maksudnya. Ini kali maksudnya. Ini maksudnya gini. Jadi mungkin ya menurut gua. Jadi ketika lo kuliah, jurusan yang lo ambil itu tidak sesuai dengan passion lo. Mungkin ya. Itu. Jadi lo kuliah, tapi ketika lo kerja, itu yang sesuai dengan passion lo. Karena waktu kuliah kan passionnya dia yang dia jurusannya tidak ambil itu istilahnya di nomor 2 kan, tapi ketika kerja akhirnya bisa diasah lagi tuh yang biasanya di nomor 2 kan. Nggak mudeng. Enggak. Gue nggak paham semua. Nih, lu misalnya lu kuliah komunikasi, passion lu fotografi. Sebenarnya lu mengambil fotografi nih, tapi karena misalnya contoh nggak ada biaya buat kamera segala macam. Nah, abis itu ketika lu kerja, lu masuk yang sesuai passion lu yaitu fotografi. Nah, jadinya kan lu pada saat bekerja pun lu bisa mengasah yang tadinya lu nomor 2 kan. Ya. Mudeng ora Son? Enggak. Sumpah enggak. Enggak, sumpah. Tapi gue tahu intinya tapi. Iya, tapi ketika lu kerja sesuai passion, lu kan di situ juga bisa mengasah. Iya. Yang udah ditinggalin skillnya gitu kan, yang sempet dilupain lah. Iya. Selanjutnya. Lanjut. Dipaksa untuk selalu belajar hal baru. Nah ini ya. Tapi ini dipaksa tanda kutip nih. Iya. Iya nggak? Ya dong. Ini tergantung orang yang menurut gua. Betul. Ketika orang yang nggak bisa adapt atau nggak bisa ngikutin, bisa terkesan dipaksa gitu. Iya. Benar tuh, jaksel banget guys. Overwhelm. Iya. Next. Membawa lo keluar dari zona nyaman. Itu iya. Bergeraklah dari zona nyaman sembilu yang dulu. Gitu. Karena lu gue bilang RHV-nya. Kok jadi RHV-nya? Ini Sabiru. Kok Sabiru? Gue ngomong sembilu. Lah gue bilang Sabiru. Tapi lucu sih Sabiru. Iya. Pinter lagi. Ayah. Next. Memperluas relasi. Oh iya sih, jadi banyak sih. Iya benar, dari berbagai kategori. Bener kan? Bener, dia kuliah misalnya dia relasinya di lingkungan A. Ketika dia belajar B dapat lingkungan B. Iya benar. Tapi ini yang terakhir bener banget sih. Terakhir bener banget. Iya bener relasi. Gue setuju. Dan itu menurut gue relasi saat ini sangat sangat penting. Penting sangat jauh. Penting sangat. Bukan. Kadang kita nggak punya skill pun karena punya relasi yang banyak dan luas, akhirnya kita bisa membuahkan sesuatu kerjasama. Betul. Saya Joko, saya Anwar. Jadi ya Joko Anwar. Joko Widodo. Gue udah aduh, gila. Padahal maaf ya.
Bercanda. Lanjutnya kita bahas fakta kali ya. Faktanya itu 80% mahasiswa yang sudah bekerja itu tidak sesuai sama jurusan dia. Gua nggak tahu sih alasannya 80% itu kenapa. Tapi ini konkret nggak ya? Intinya nggak tahu ya. Valid kok. Ini siapa yang ngomong? Ini si Nadim kalau nggak salah. Wah, si kenal banget loh. Gila. Si Sohib. Lah, gue tuh ini banget. Apa? Kenal banget sama Gojeknya gue. Ya gue juga sih kebetulan. Tapi sekarang nggak ada Go Massage. Kenapa sih? Karena COVID. Nggak tahu sih. Tapi tolonglah Go Massage dibalikin. Nggak tahu ya, nggak mungkin. Enak banget ini. Mungkin. Mungkin. Inilah rasanya. Beda tah. Emang susah kalau beda generasi. Lu apa? Kobo Junior. Sama aja. Iya mirip-mirip sih. Ya udahlah ya. Iya, sesuai umur sih pada saat itu. Gue umur berapa tuh ya? Iya, jadi maksudnya TK, tahunnya mungkin TK, sama. TK, Tahun, mungkin iya. Gue tuh baru lahir kalau waktu Kobo Junior tuh, wah baru banget tuh gitu ya. Libat tuh, apaan sih gue apa barusan tolong. Gue deg-degan. Gue deg-degan ser. Itu tuh ada handphone dari Lapar. di sini nih lapar. Oh iya Di sini dilimpa. Simpulan. Ini udah bercanda mulu. Yuk. Lanjut. Kesimpulannya adalah seiring berjalannya waktu nih, semua yang lo pelajari pasti ada gunanya. Jadi nggak ada yang nggak berguna lah semua yang lo pelajarin gitu. Bahkan kalau misalnya kita bekerja tidak sesuai dengan jurusan, tetap ada yang bisa kita dapat dari yang pada saat kuliah. Jadi dunia kerja yang sebenarnya tuh mencari orang yang punya pengalaman yang menarik lah gitu, dengan kualitas yang terbaik juga gitu. Jadi meskipun kalian jurusannya beda, jadi penting banget buat kalian untuk mau belajar bukan cuma di jurusan kalian tapi di hal-hal yang kalian minati gitu. Ya, jadi kalau misalnya kalian bekerja tidak sesuai dengan jurusan, bukan berarti masa kuliah lo itu sia-sia. Nah, ya, jadi bukan berarti sia-sia gitu. Yang kayak tadi gue bilang, pasti lo dapat sesuatu lah, kayak yang tadi bilang relasi. Habis itu juga itu aja. Terus justru kalau itu tuh salah satu waktu atau saatnya untuk lo tuh mengaplikasikan ilmu lo sendiri. Ih, keren sekali. Ketika lo bekerja. Gak ada, udah gelap banget. Ini kita udah mau terang nih, yuk. Iya. Apa ya? Enggak, udah. Oke, segitu aja mungkin video episode kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran atau misalnya ada masukan dari apa yang kita bahas tadi, ada yang salah, mungkin boleh di komen di bawah, kasih tahu yang benar seperti apa. Boleh mengkritik dan juga tolong disertai dengan saran. Iya, disertai dengan saran. Disclaimer lagi, kita ini semuanya pendapat pribadi, kita bukan seorang expert, kita seorang pemula, kita seorang amatir, makanya dialog amatir gitu. Jadi kalau memang ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan, tolong dimaafkan. Oke deh kalau gitu. Sekian kali. Sekian dari kita, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.